fokus dan realita. Oke. Sepertinya nih teman-teman nih masih banyak tuh yang tidak menyadari fokusnya sendiri soalnya. Ya. Contoh misalnya di saat susah untuk menerima sesuatu tuh, itu salah satu indikator fokusnya itu lagi di mana. Ya. Terus fokusnya kemana? Padahal ini dipengaruhi oleh fokus. Contoh. Kalau kamu mau foto pakai kamera nih, terus kameranya nggak fokus, gambarnya jelas atau enggak? Nggak jelas kan? Blur, ya. Itulah realitanya. Paham nggak? Tapi kalau kamu fokusin, gambarnya jelas gak? Kalau kamu fokusin, disetel fokusnya, jelas gak? Jelas kan? Itu juga realitanya. Nah, kalau kamu itu hidupnya masih gak jelas, berarti ada salah dengan fokusnya. Betul disetel fokusnya. Paham ya? Nah, nanti ini sebenarnya nggak banyak, materinya sedikit, tetapi hanya mengingatkan aja, gitu. Gambarnya jelas? Enggak. Kalau hidupnya nggak jelas, berarti ada masalah di fokus, gitu, Om Bimo. Ya. Kalau gambar jelas ini kan ya tergantung merek handphonenya juga. Nih tak coba bisa dirubah fokus gak? Oh gak bisa. Gak bisa. Kalau kamera bisa nih. Kalau nge-live gak bisa ternyata. Ya. Ini simple, teman-teman. Pengetahuan soal ini teman-teman pasti udah sering denger gitu. Ya, tapi kalau saya melihat nih kayaknya masih belum bisa dipraktekkan gitu, ya. Nah, saya cuma mau meng-highlight sedikit, mau menggarisbawahi sedikit, terus nanti saya mau kasih contoh realnya, nanti teman-teman bisa praktekin dan teman-teman bisa menyadari, oh iya juga ya gitu. Oke? Jadi bagaimana fokus kita itu menentukan dunia yang akan kita alamin. Ya, balik lagi, teman-teman sering dengar mengenai energi akan mengalir kemana fokusmu diarahkan. Ya, di mana fokus Anda berada, disitulah energi akan mengalir. Dan kemana energi mengalir, disitulah kehidupan mulai bertumbuh. Kenapa? Karena dapat energi terus. Apakah yang hidup itu adalah masalah? Apakah yang hidup itu adalah ketakutan, kecemasan? Anxiety adalah salah satu bentuk mengenai hukum ini nih. Wujud nyatanya ada anxiety. Kamu tahu itu belum terjadi, tapi karena kamu beli fokus terus, ya, overthinking, jadinya kecemasan berlebih. Ya. Jadi anxiety disorder itu menegaskan mengenai hukum ini. Ya. Paham ya teman-teman ya? Kita pelan-pelan nih, padahal udah sering denger, saya yakin lah, udah pada tahu. Ya, udah pada pinter. Ya. Tapi teman-teman lupa kalau ini harus maknai gitu loh, sehingga nanti bisa diniatkan untuk praktekin. Artinya realitamu tergantung
Fokusnya kemana? Seharian tuh kamu fokusnya kemana? Ya, fokus ke hal-hal yang tanda kutip gak bisa kamu kontrol, yaitu di luar diri, atau fokus ke hal-hal yang bisa kamu kontrol, yaitu yang ada di dalam dirimu sendiri. Ya, itu perlu guys, perlu disadari. Ya. Ingat, fokus tuh simpelnya cuma ada 2. Keluar diri, ya, ke dalam diri. Kalau kamu fokusnya dialirkan keluar, berarti energimu habis keluar. Makanya giliran overthinking itu hadir, kamu gak punya kendali guys. Kenapa? Energinya habis. Ya, ini yang akan menentukan realita yang akan kamu alamin. Simple ya. Jadi pertanyaannya adalah, fokusmu kemana? Itu pertanyaannya. Coba ya direnungin deh. Seharian tuh saya fokusnya kemana sih? Gitu. Jangan-jangan secara tanpa disadari keluar melulu. Mikirin dolar, padahal nggak pakai dolar gitu loh. Mikirin mati, padahal semua juga pasti mati gitu. Nggak punya dolar, bikin dolar. Nah ini jujur ini. Tapi kadang-kadang kalau masih ketakutan, nah di situ kamu nggak menyadari fokusmu. Ya, mikirin mantan, wah apalagi mantan, padahal mantan mah udah punya pacar lagi guys, gak peduli sama kamu gitu loh. Ya, jadi hati-hati guys, hati-hati. Ya, hati-hati. Karena fokusmu akan membentuk realitamu sendiri. Oke, sampai sini nangkep ya? Kemana fokus kamu berada, di situ energi akan mengalir, dan kemana energi mengalir, di situ ada pertumbuhan. Terus berikutnya adalah terbiasa fokus ke hal-hal negatif. Nah ini nih, ini yang bahaya. Ya, ternyata tanpa disadari loh, saya tuh kenapa ya fokusnya ke hal-hal negatif dulu ya gitu. Makanya begitu disuruh nerima, bingung dia. Ya, mengarahkan perhatian secara eksklusif kepada masalah, hambatan, rasa takut, dan apa yang kurang dalam hidup kita.
Dampak nyatanya menciptakan realita yang dipenuhi stres, kecemasan, rasa tak berdaya, dan stagnasi. Yang berbahaya adalah otak dilatih untuk terus mencari ancaman yang menimbulkan looping, guys. Hanyut kamu. Nah, coba dikenali, disadari gitu. Pada saat ada sebuah peristiwa, kamu fokusnya kemana? Ya. Fokusnya kemana? Overthinking ke hal negatif, sehingga kamu menarik itu menjadi realita, atau kemana? Merangsang otakmu sendiri itu. Kayak orang anxiety kan gitu ya. Aduh, gara-gara dolar naik, gimana nih gua nih? Ntar gua dipecat, nanti gua gak punya penghasilan, hidupnya gak jelas, matilah aku gitu. Padahal guys, selama ini dia ternyata juara jadi pengangguran. Ya, dulu jadi pengangguran juara, sekarang mau dipecat takut gitu loh. Kan aneh ya, kan udah juara dulu gitu loh. Aduh. Ya nggak? Udah jago, ngapain takut? Kan udah jago, udah juara gitu loh. Betul nggak? Ya. Dan tanpa disadari itu jadi yang namanya habit, kebiasaan. Ya, terbiasa fokus ke hal negatif. Nah, ini bisa berupa yang namanya, bisa berupa yang namanya itu habit, dan yang namanya program bawah sadar. Program bawah sadar. Padahal selama ini pengangguran, tapi takut dipecat lah. Nah, ini penting dikenalin nih. Ini penting dikenalin. Saya selama ini kalau ada peristiwa datang itu fokusnya kemana? Ya, kenapa? Karena otakmu itu ya bekerja pada saat fokus kamu itu mulai ditentukan. Ya, ini disadari. Ya, berikutnya adalah soal terbiasa fokus ke hal-hal positif. Nah, ini better gitu. Ini disebut fixed mindset. Ya. Ini disebut sebagai open mindset. Terbuka di atas saran, kritik,
Ya, kenapa? Karena dia terbiasa untuk mencari yang namanya solusi. Secara sadar, kebiasaan fokus ke hal positif, memilih untuk melihat peluang, solusi, pembelajaran dari kegagalan dan hal-hal yang patut disyukuri. Di saat dia bisa bersyukur, takut dan cemas hilang. Ya. Di saat dia bisa fokus ke hal positif, dia belajar mencari solusi, open minded, nanya orang, cari pengetahuannya, cari pemahamannya, riset, ya, sehingga dia programnya adalah solution oriented. Dampak nyatanya menghasilkan sebuah motivasi, kekuatan mental, yang pasti pertumbuhan, kebahagiaan, dan otak dilatih untuk mencari jalan keluar. Ya, bukan lagi otak diprogram untuk mencari hal-hal yang membuat makin takut, ancaman. Ya, kusut, tapi dia belajar mencari solusi, ngeberesinnya gimana. Nah, ini butuh latihan, guys. Ya, butuh yang namanya itu kesadaran. Karena kebanyakan orang kalau udah terbiasa autopilot, ya, bekerja secara otomatis, ya, nggak apa-apa, rela dibully asal dapat solusi. Nah, gitu dong. Artinya kan ketahanan mental tuh namanya itu, ya. Biar melek. Kalau enggak ya di Nina bobo terus tidur lagi kamu tuh. Percuma awakening juga. Kalau ketemu guru yang cuma puk puk puk, cep tenang, semua baik-baik saja, ya. Ngapain kamu spiritual awakening, beleguk sia? Masa udah awakening disuruh tidur? Ya kan? Pas mau tidur lagi, ya. Pas mau tidur lagi, siram pakai kopi gitu. Dihajar sekalian biar melek. Bangun, enak aja lo. Ya. Iya, biasanya sih karena beleguk. Ya. Udah dikasih tahu masih aja beleguk, ya wes lah. Jadi sadari kebiasaanmu. Ya, cara responnya gimana, reaksinya gimana, fokusnya kemana. Ya. Kenapa otak tuh bisa langsung terlatih? Karena ada energi pada saat kamu menyadari fokusmu untuk nyari solusi. Energinya akan memberi daya ke otak. Ya. Jadi otak tuh, ya, otak mana ya, tak cari gambar dulu ya. Otak tuh, di dalam otak tuh banyak neuron, guys. Ya. Triliunan neuron. Ya, di otak tuh banyak triliunan neuron nih. Jadi di otak tuh banyak sekali neuron-neuron kecil nih yang saling terhubung.
Nah, masalahnya neuron ini butuh energi. Begitu energi ini naik, dia tuh kayak listrik langsung memercik, cers. Ya, kayak mesiu gitu loh. Cers, kepercik semua. Pada saat ini saling terhubung, neuron-neuron ini pada nyambung, yang terjadi adalah apa, guys? Yang terjadi adalah satu neuron ini, kecerdasan ini nih saling bekerja sama untuk mencari yang namanya solusi. Kok bolam gini sih, gambar bolam tuh gini. Set. Gini ya. Nyala dia. Lampunya nyala langsung tuh. Kenapa? Karena neuron ini saling terkoneksi. Ya. Jadi kalau orang yang ngolah energi, tujuannya adalah ke sini energinya. Ya. Jadi dia begini nih, dari belakang naik cus. Ini jadi simpatiknya hadir. Pas dia turun, parasimpatiknya hadir. Simpatik itu soal yang namanya fight or flight, jadi action ya. Parasimpatik itu soal rest and recovery. Ya. Masalahnya adalah parasimpatik tuh nggak hadir. Jadi dia nggak bisa rest, nggak bisa recovery. Jadinya nggak ada apa? Alert terus dia, waspada terus. Karena ini langsung bekerja terus dia. Wow, konstan dia. Otak tuh pikirannya, jadi kamu melek aja nih, nggak bisa tidur. Pikirannya itu loh. Pikiran itu tuh bekerja terus. Kenapa? Karena energinya cus kepercik terus. Karena kamu beli fokus ke masalah itu gitu loh. Ya, energimu kebuang ke masalah. Begitu masalah itu belum selesai, dia kepercik terus tuh, terus gitu loh. Makanya kamu nggak bisa tidur, nggak bisa rest, nggak bisa recovery itu. Tubuhmu lama-lama yang kena. Ya. Sampai tubuh itu udah nggak kuat lagi nahan tuh. Nah, mulai dia jadi penyakit. Ya. Pasti bocor. Karena keluar kan fokusnya. Energi dia habis lama-lama. Makanya hidupnya berantakan tuh. Ya. Yang menarik adalah saya tuh nyiptain. Ya boleh dibilang lah ya, menciptakan meditasi itu tuh dari sini, dari simpatik dan parasimpatik. Saya kan belum belajar Taoisme ya waktu itu. Nah, waktu saya belajar Taoisme, saya ngeliat loh, kok ada teknik meditasi yang sama. Terus guru saya bilang, ya itu katanya. Oh ya itu, ya udah. Terkonfirmasi guys, gitu. Gitu loh. Makanya penerimaan itu penting. Pada saat dia ke-trigger, energinya naik ke otak, penerimaan itu, oke deh, gak apa-apa, saya nerima. Turun ya, parasimpatiknya langsung hadir. Jadi sebenarnya guys, kalau kita bicara yang namanya kesadaran ya, antara sains dan spiritual harusnya tuh saling melengkapi. Persis seperti yin and yang tuh.
bukan malah saling meniadakan konflik. Masalahnya adalah dia bukan konflik dengan spiritualnya, tapi dia konflik dengan yang namanya dogma agama. Pertanyaannya, yang disandingkan dengan sains itu agama atau spiritual? Kalau agama pasti dia tuh berentrok tuh. Dia nggak bisa menemukan benang merah. Malah yang terjadi adalah keterpisahan itu sendiri. Tapi kalau spiritual, ya semua itu kesadaran gitu loh. Ya. Semua itu kesadaran. Bentar saya cari gambarnya ya, saya baru ingat ini. Bentar nih ya, buat mengkonfirmasi. Buat teman-teman tuh iya juga ya gitu. Saya tak cari. Dari kemarin mau nyari gambarnya lupa. Sekarang baru diingetin. Coba cari gambarnya dong, kasih lihat. Oh iya tunggu. Bentar ya. Religion. Religion, spiritual, spiritual, consciousness. Nah ini udah nongol. Bentar ya, tak cari gambar ini biar teman-teman tuh paham. Oh nggak ada gambar yang ikan ya? Harusnya ada. Cuma ada gambar ini. Bentar ya guys. Spiritual fish. Nah ini. Bentar ya. Unduh gambar, share, bentar ya guys, biar teman-teman dapat. Jadi nggak terjadi multitafsir guys gitu. Makanya kenapa saya pakai media gambar kan gitu, supaya tidak terjadi multitafsir. Oke. Nih gambarnya ya. Ini ikan yang ini agama, lingkup agama. Ya. Ini lingkup spiritual. Ya, ini kesadaran meliputi semua. Sampai sini nangkep Pak? Bedanya agama spiritual kesadaran. Lengkap ya. Pertanyaannya kamu di mana? Gitu. Nah makanya tuh kemarin Pak Rizal tuh, wow saya marahin gitu. Belajar spiritual untuk bisa nangkep kesadaran, tapi dibawa masuk lagi ke toplesnya agama gitu loh. Saya koreksi. Udah diajak ke sini,
diajak ke sini, sama dia dibawa turun lagi ke sini, dipersempit lagi gitu loh guys. Mau kemana gitu loh. Makanya saya marahin dia, kamu tuh mau kemana sih? Udah diajak naik ke atas, ya. Kamu persempit lagi, dikotakin lagi masuk ke sini. Nah, sama aja nggak sadar itu. Kenapa? Karena kesadaran meliputi ini, meliputi seluruh, baik di dalam air, di alam air, di alam udara, semua itu kesadaran tuh meliputi. Jadi sebenarnya nggak ada keterpisahan antara dirimu dengan kesadaran yang murni, itu nggak ada. Cuman ya kamu tuh kayak kejebak dengan yang namanya tuh kacamatanya aja. Ya kayak pakai kacamata kuda, ngerti nggak? Gitu loh. Begitu kacamata dicopot, begitu ininya dicopot, dikeluarin ke sini, luas ya. Ya. Begitu kesadarannya naik lagi, meliputi ternyata. Ya. Nah inilah level-level kesadaran tuh. Nah pertanyaannya lagi di mana gitu loh. Kamu tuh level kesadaran lagi di mana? Selamat malam Kungcu. Siap Kungcu. Ya. Makanya kemarin Pak Rizal tuh tak koreksi gitu. Jangan dikotakin lagi Pak gitu. Kalau dikotakin lagi nanti kamu terbatas. Ya. Nanti hal-hal yang harusnya sudah bisa kamu terima tuh kamu tolak tuh. Karena secara sistem itu nggak ada nih kayak orang-orang tuh yang menuntut dalil itu kan dia nggak bisa open belief tuh. Itu bukan open mindset ya guys, open belief itu namanya. Padahal dia dapat itu kan dari intuisi dia itu spontan. Harusnya itu tuh, nah di situ harusnya proses ikronya hadir, beliefnya tuh. Ya, apalagi kalau kita ngomong tauhid itu tuh udah non dualitas gitu loh. Oneness. Kita tuh sama gitu loh, sumbernya sama, bahannya sama gitu. Nggak ada bedanya. Ya. Jadi kalau kamu terbiasa untuk fokus ke hal-hal positif, maka kamu sedang men-trigger otak itu untuk melatih untuk mencari solusi. Ya, tapi kalau orang yang terbiasa fokus ke hal-hal negatif, dia sedang melatih otak untuk mencari ancaman yang menakutkan gitu loh. Makanya hanyut dia, tak berdaya, apatis.
Ujungnya jadi apa? Itu ujungnya akan menjadi sebuah yang namanya pembentukan mental, guys. Mentality. Ya. Survive dia nanti. Bertahan hidup aja, setiap ada masalah ya ngulang lagi. Ya ngulang lagi gitu. Jadi belajar untuk cari solusi, melihat peluang, belajar dari pengalaman yang dulu. Nah, ada dua fokus juga yang perlu diperhatikan. Ya, fokus ke konten atau fokus ke konteks. Tapi setiap konten pasti ada, kalau dicari pasti ada konteksnya. Ya. Konten itu apa, guys? Peristiwa itu konten. Dolar naik konten. Ya. Konten. Terlalu fokus ke peristiwanya saja sehingga terbiasa reaktif dengan memperbesar satu kesalahan kecil hingga menutupi seluruh pandangan dan mengaburkan hal baik lainnya. Jadinya apa? Ngeluh, takut, cemas, bingung, stres, depresi. Padahal kita juga punya pilihan untuk fokus ke konteks. Konteks itu apa, guys? Mbak Kamti mah pagi dong, selamat pagi, bukan malam. Konteks itu apa, guys? Coba. Hikmah, makna, betul, esensi. Gitu loh. Yang menarik adalah kenapa kamu mengalami peristiwa itu? Kenapa kamu mengalami konten itu? Karena ada makna yang perlu kamu tangkap untuk kamu bisa sadar. Itu asal muasal konten yang looping, berulang, karena kamu nggak nemuin konteksnya, guys. Simple sebenarnya. Masalahnya kurang praktek aja sih. Ya, teman-teman pasti urusan peristiwa, penerimaan, reaktif itu udah ngerti, itu udah bukan ngerti lagi ya. Udah latah itu, tahu nggak? Kalau udah nemu maknanya looping nggak? Udah enggak, guys. Kamu nerima karena kamu udah nerima. Nggak bakal looping lagi. Kalaupun looping, kamu tinggal temukan konteksnya lagi. Itu loh. Konteks itu, kalau kita fokus ke konteks, ya, kita belajar mencari yang namanya makna. Secara teknis butuh yang namanya jeda, butuh namanya itu mundur berjarak untuk melihat gambaran besarnya. Cara nyari konteks ini, jeda dulu, jangan reaktif, diem.
Ya, renungin, ikro, muhasabah diri, refleksi, kontemplasi untuk melihat gambaran besarnya. Sadari bahwa masalah hanyalah sebagian kecil dari kehidupan dan berusaha menemukan maknanya. Karena apa? Setiap konten pasti di dalamnya ada konteks. Tapi kalau kamu reaktif, kamu nggak akan bisa fokus ke sini. Pasti kamu di sini nih looping aja nih, gitu loh. Ngulang lagi gitu. Ya namanya manusia ya. Kita dari kecil tuh penasaran gitu. Tapi karena fokusnya keluar, kita berharap yang di luar berubah dulu, baru saya bisa paham. Enggak. Semua perubahan dari dalam. Gimana guys? Pak ini mau udah paham lah ya. Basic ini mah. Oke. Nangkep ya? Awas loh, kalau masih nanyain looping. Thank you. Oke. Artinya kamu punya pilihan. Mau stop fokus di konten atau dalemin lagi nyari konteksnya. Ya. Realita itu hanya cerminan batinmu saja. Ada si A, ada si B, ada si C. Tinggal di dalam satu dunia. Tapi realitanya sama nggak? Realitanya beda-beda. Gitu loh. Tergantung batin. Dan itu akan memproyeksikan keluar. Duit 10 juta. Ya. Itu berbeda tuh nanti. Ada yang bilang kecil, ada yang bilang gede. Sadari kalau realitamu itu hanya cerminan dari kondisi batin aja. Jadi kenali kondisi batinmu secara sadar sehingga kamu akan tahu kira-kira apa yang perlu dikoreksi. Walaupun kita hadir dalam satu bumi yang sama, tapi realitanya berbeda-beda guys. Contoh kayak COVID lah. Apakah semua orang di dunia ini menderita? Enggak. Ada yang kaya kok, jualan masker, jualan vaksin. Kan beda
ya? Bener nggak? Ada yang jualan APD. Ya, jualan nasi malah laku gitu. Jualan hand sanitizer. Iya. Tapi ada juga COVID itu menakutkan, guys. Ya, mengerikan, tragis gitu loh. Ya, artinya kan balik lagi ke ranah batin itu. Kau vaksin nggak? 1 kali aja. Sisanya nggak pernah vaksin saya. Karena waktu pertama COVID saya baru belajar. 1 kali aja. Bukan karena saya udah ngerti ya. Ya, modal 32 dijual 150. Beuh. Mantap jiwa itu. Ngopi juga enak itu. Tapi karena semesta aneh loh, semesta itu aneh. Saya mau vaksin kedua. Jadi saya vaksin pertama. Sebelum mau vaksin kedua, guys, sebelum mau vaksin kedua, saya kena, guys. Jadinya di rumah, ya, mandiri karantina. Nah, setelah itu sembuh gitu. Nah, setelah sembuh kan nggak boleh vaksin tuh. Itu udah yang ketiga tuh. Oh, nggak boleh, mesti berapa lah, 3 bulan. Begitu 3 bulan, oke, balik lagi nanti. Begitu ke 3 bulan, ya itu udah nggak begitu, orang udahlah nggak usah vaksin lah gitu. Ya. Tapi yang menarik adalah di waktu pertama kali vaksin itu tuh saya lagi belajar gini. Begitu mau disuruh vaksin yang kedua, kan kalau nggak salah Delta ya. Itu saya udah mulai sadar tuh. Iya ya. Masa iya sih kita manusia yang punya tanda kutip percikan Tuhan kalah masa sama virus gitu ya. Nah, di situ tuh saya pelajarin tuh. Oh, ternyata kuncinya adalah di fokus. Kuncinya adalah di tubuh. Karena tubuh tuh bisa punya healing system sendiri. Nah, saya waktu itu udah siap-siap nih kalau kena udah bikin planning tuh. Pokoknya siapin kamarnya, saya di situ sekalian belajar. Tapi saya niatin walaupun gak ada rasa, makan saya banyakin. Gitu loh. Banyakin semuanya. Kenapa? Karena tubuh tuh butuh gitu loh, butuh energi. Ya, terus meditasi lah, belajar lah. Wah. Udah itu karena fokusnya adalah nerima. Itu nggak ada, guys. Sengsaranya tuh nggak ada. Zaman itu saya nggak sengsara waktu saya isoman itu. Saya tuh kayak gila, hidup enak amat ya. Nggak ada tanggung jawab, harus cari duit gitu. Nggak usah bangun tidur harus ke kantor gitu kan. Wah, nikmat banget. Terus malah saya tuh enjoy banget ya gitu. Cuma 4 hari, guys, saya sembuh. Udah bisa ngicipin rasa. Wah, ini udah sembuh nih, cepet juga ya gitu. Ya, karena ini
Saya jaga batinnya, saya jaga fokusnya. Fokus kemana? Fokusnya ke sini nih. Hal positif. Terus nyari konteksnya apa sih gitu loh. Oh, harus ngalamin gitu. Ya. Wah, pokoknya hidup indah pokoknya.